Mereka pun akhirnya telah sampai di depan pintu masuk menuju ke tempat Demonic Lotus Flame berada, namun mereka telah terkepung oleh pasukan api yang membuat mereka semua panik. Mereka harus berhati-hati menghadapi pasukan api ini. Sudah banyak sekali ahli yang datang ke tempat ini, namun mereka semua akhirnya gagal dan diubah menjadi monster api oleh Demonic Lotus Flame. Di sini pun Yao Chen yang mendengar itu sedikit kesal. Kalau saja si Aoyan tidak menyadarkanku, mungkin aku akan diubah menjadi pasukan api seperti ini. Sementara itu di sisi lain Hu Xian merasa pasukan api yang mereka lawan ini sangat lemah karena kekuatan mereka hanya berada di ranah Douzun bintang 5, akan tetapi tiba-tiba saja serangan yang lebih kuat langsung diarahkan ke tempat mereka yang membuat Hu Xian langsung kena mental karena telah meremehkan pasukan tersebut. Mereka bisa meregenerasi dan sudah menjadi bagian dari Demonic Lotus Flame dan mereka tidak akan hilang selagi Demonic Flame-nya masih hidup. Ziyan yang terlihat kesal dengan pasukan api, dia pun berkata, monster ini sangat menyusahkan kita, sepertinya Purifying Demonic Lotus Flame berencana untuk memangsa kita di tempat ini. Kalau begini terus kita hanya bisa memaksa untuk masuk ke dalam gerbang api. Melihat itu si Aoyan pun bergegas untuk menerobos masuk ke dalam sana. Sesampainya di tempat ini mereka menyadari sesuatu hal, bahwa semakin dalam masuk maka semakin kuat pula kekuatan yang dimiliki pasukan api tersebut, yang membuat Yao Chen sedikit terkejut dibuatnya. Mendengar itu Ziyan lantas saja menjadi geram dan berencana untuk melawan semua monster yang berada di depannya. Dalam pertarungan ini mereka sekali lagi dibuat tercengang ketika menyadari energi di tempat ini sudah tercampur dengan sisa Demonic Lotus Flame dan hal ini tidak mudah untuk diserap, bahkan yang terjadi kekuatan mereka lah yang akan habis terkuras jika terus melawan mereka. Di sini pun Gu Qian dengan panik berkata kepada mereka semua bahwa kekuatan pasukan api ini setara dengan seorang elit Douseng. Xiao Yan yang terlihat tidak memiliki lagi cara untuk menghadapi mereka. Dia kemudian bertanya kepada tetua klan Gu, dulu saat klanmu kesini apakah mereka berhasil melewati rintangan ini? Dengan wajah serius ia pun mengatakan meskipun mereka tidak berhasil mendapatkan Demonic Lotus Flame, tetapi mereka masih bisa memberi luka parah terhadap mereka. Sayangnya 1000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan diri. Namun anehnya manusia api yang kita hadapi saat ini tidak sekuat yang tercatat di catatan klan Gu. Namun itu tidak akan mengubah apapun. Gerbang ini adalah inti dari segel Demonic Flame dan tempat untuk menuju Demonic Lotus Flame. Xiao Yan lantas bertanya untuk menuju ke sana berapa level lagi yang harus dilewati. Dia bersikeras untuk melewati gerbang selanjutnya, namun ketika akan melakukannya tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan seseorang dengan perawakan tinggi besar memakai armor dan memegang sebuah tombak kuno, dan orang ini juga memiliki kekuatan di ranah Banseng. Di sini pun Ziyan mengajak seluruh orang untuk menyerang orang yang di depannya ini secara bersamaan. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk menghadapinya dari segala arah, yang membuat armor kuat yang berada di tubuh orang tersebut langsung hancur seketika itu juga. Dan yang mengejutkan, di kepala orang tersebut ada sebuah tanda klan Xiao. Tentunya Xiao Yan yang melihat tanda itu menjadi terkejut. Bukankah itu adalah tanda dari klan Xiao Ku? Belum sempat keterkejutannya selesai, sosok itu dengan cepat berada di depan Xiao Yan dan menghantam babatok Xiao Yan ke tanah lalu mencengkeram lehernya. Dengan terbata-bata Xiao Yan mengatakan kepada orang tersebut, kau adalah anggota klan Xiao, siapa kau sebenarnya? Tetua klan Gu yang melihat tato klan Xiao, ia pun sangat terkejut berkata dia adalah Xiao Chen dari klan Xiao, dia sepupu dari Xiao Xuan. Ketika mendengar itu Xiao Chen yang seperti dirasuki sosok jahat, akhirnya tersadar ketika melihat Xiao Yan yang mirip Xiao Xuan, dan itu juga dia melepaskan tangannya dari leher Xiao Yan. Xiao Chen yang saat ini sedang melawan sosok jahat yang berada di tubuhnya, dia pun terlihat kesakitan di sekujur tubuhnya yang telah dikelilingi oleh api. Xiao Yan dengan cepat langsung membantunya menghilangkan sosok jahat tersebut menggunakan api surgawinya, dan dia pun akhirnya berhasil menghilangkannya. Setelah tersadar Xiao Chen kemudian bertanya bagaimana keadaan klan Xiao sekarang. Xiao Yan menjelaskan bahwa klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Leluhur Xiao Xuan disergap oleh klan Hun saat berkultivasi dan akhirnya tewas karena melindungi yang lain. Sementara sisa dari anggota klan Xiao akhirnya pindah dan mengasingkan diri. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menderita karena diserang oleh aula jiwa dengan membabi buta. Kami terperangkap di sini dan satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini dengan menghancurkan Demonic Lotus Flame. Setelah itu Xiao Yan berkata dia memohon bantuan kepada leluhur Xiao Chen.
Di sini pun Xiao Chen kemudian membawa mereka semua memasuki gerbang selanjutnya. Dan sampailah mereka di sebuah tangga raksasa yang terapung dan menemukan seseorang pria berbaju putih yang duduk di singgasana. Orang itu mengatakan kepada Xiao Yan, "Kau bisa mendapatkan Demonic Lotus Flame jika bisa membantuku, namun jika tidak kalian akan tinggal di tempat ini dan menjadi pasukan api." Sementara Ziyan yang mendengar itu menjadi kesal dan berkata, "Aura ini sangat kuat, aku rasa kita tidak akan bisa mengalahkannya." Xiao Yan bertepuk tangan dan berkata kepada orang yang di depannya, "Sudah kuduga dari Purifying Demonic Lotus Flame, sepertinya kau sudah mendapat semua warisan dari Saint Purifying Demonic. Ilusi dari Nightmare Heavenly lebih nyata daripada ilusi Bodhisattva Ancient Tree."